Musim depan, F1 akan kedatangan pembalap juara dunia F2 2021 yaitu Oscar Piastri yang masuk ke McLaren. Dan yang terbaru adalah pembalap yang baru saja menjalani debut di F1, Nick De Vries, yang berstatus sebagai juara dunia F2 2019 dan Formula E 2021 yang sudah dikonfirmasi akan membalap untuk AlphaTauri musim depan menggantikan Pierre Gasly yang pindah ke Alpine. Sampai saat ini belum ada pembalap F2 musim ini yang dikontrak oleh tim F1 untuk musim depan. Tapi kan Drugovich ya itu kan sebagai pembalap cadangan, bukan yang turun secara full satu musim. Meskipun Formula 2 menjadi jalur paling tepat untuk masuk ke Formula One, namun faktanya banyak juara Formula 2 yang tidak mampu masuk ke Formula One. Kenapa bisa begitu? Formula 2 resmi pertama kali digelar mulai musim 2017 sebagai rebranding dari GP2, digagas oleh Flavio Briatore dan saat ini ditangani oleh Bruno Michel sebagai managing director. Itu memang didesain sebagai latihan bagi pembalap untuk turun di Formula One. Formula 2 mewajibkan seluruh tim memakai sasis, mesin, dan ban yang sama agar kemampuan asli pembalap bisa terlihat. Balapan Formula 2 selalu digelar bersamaan dengan Grand Prix Formula One. Hanya saja sistem balapannya yang berbeda. Di Formula 2 ada sprint race serta future race. Ada beberapa balapan yang hanya Formula One saja, seperti contohnya musim ini. Setelah dari GP Italia, F1 lanjut ke GP Singapura, sedangkan Formula 2 baru akan balapan lagi pada saat GP Abu Dhabi nanti. Lantas, apakah Formula 2 benar-benar sudah menjadi jalur yang tepat bagi pembalap untuk turun ke Formula One? Melihat format balapan, bentuk, dan performa mobil, Formula 2 memang seri yang tepat bagi seorang pembalap untuk memasuki ajang Formula One. Apabila kita melihat dalam 10 tahun terakhir, sebagian besar juara F2 atau GP2 baru bisa turun penuh di F1 setelah menghabiskan satu musim untuk membantu pengembangan tim dan ikut menguji mobil sebagai seorang test driver. Tercatat dalam 10 tahun terakhir hanya 3 pembalap juara dunia F2 yang musim berikutnya langsung turun di F1. Mereka adalah juara F2 2017 Charles Leclerc yang langsung direkrut Alfa Romeo di F1 pada 2018. Kemudian George Russell yang juara di F2 2018 ditarik Williams F1 pada 2019, dan juara F2 2020 Mick Schumacher yang dikontrak Haas untuk musim 2021. Bila kita melihat satu dekade terakhir, 2 juara F2 tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk membalap di F1. Kini tinggal Nick De Vries, juara F2 2019, yang memiliki harapan besar untuk menjadi full-time driver di F1. De Vries menjadi test dan reserve driver tim Mercedes sejak 2021 bersama rekan setimnya di Formula E, Stoffel Vandoorne. Ia lalu diminta Williams menggantikan Alex Albon turun untuk balapan GP Italia 2022 dan mampu finish di posisi ke-9 sekaligus merebut poin pertamanya di F1 pada balapan debutnya. Dinamisnya pasar pembalap F1 untuk 2023 bisa menjadi kesempatan bagi pembalap asal Belanda tersebut untuk turun penuh di Formula One. Kepindahan Fernando Alonso ke Aston Martin serta mundurnya Sebastian Vettel memunculkan efek domino. Saat ini paling tidak ada 2 slot kosong yang akan ditinggalkan pembalap masing-masing di Williams dan Haas. Alpine sudah resmi diisi oleh Pierre Gasly, McLaren sudah diisi oleh Oscar Piastri, dan AlphaTauri sudah resmi akan diisi oleh Nick De Vries yang untuk pertama kalinya akan turun secara full musim di F1. Padahal
De Vries adalah juara F2 2019, namun dikarenakan saking susahnya mendapatkan kursi di F1, baru di musim 2023 De Vries akan turun secara full musim di F1. Selain De Vries, juara F2 musim ini yaitu Felipe Drugovich juga tidak otomatis menjadi pembalap reguler di F1 pada musim berikutnya. Pada 12 September 2022 atau 2 hari usai memastikan gelar F2, pembalap asal Brasil itu diumumkan sebagai anggota pertama Akademi Aston Martin yang baru saja dibentuk. Pada saat yang sama, ia juga dipercaya sebagai salah satu reserve driver Aston Martin. Dengan status tersebut, Drugovich rencananya akan ikut dalam sesi latihan bebas pertama pada balapan GP Abu Dhabi. Fakta-fakta di atas menunjukkan bila gelar F2 belum cukup menjamin seorang pembalap langsung mendapatkan kursi di F1 pada musim depan. Malahan, kalau sudah berbicara kemampuan finansial, justru lebih signifikan. Seperti contohnya Nicolas Latifi dan Nikita Mazepin yang mampu naik ke F1 sebagai seorang paid driver. Baik Latifi maupun Mazepin didukung finansial luar biasa dari perusahaan keluarga mereka. Latifi yang berasal dari Kanada membawa Sofina Fuchs ke Williams hingga mampu mendapatkan posisi di tim sejak F1 2020. Akhir musim ini, ia akan berpisah dengan tim asal Grove Inggris tersebut. Mazepin juga didukung oleh Uralkali, perusahaan kimia milik ayahnya sendiri. Bahkan, Uralkali menjadi sponsor utama Haas. Sayangnya, kiprah Mazepin di F1 harus terhenti karena imbas invasi Rusia dan Ukraina. Sanksi untuk Rusia, negara asal Nikita Mazepin, berimbas pada pemutusan kontrak sebelum musim 2022 dimulai. Tidak semua pembalap muda bisa langsung hebat begitu naik ke Formula One. Pengecualian untuk pembalap sekelas Max Verstappen dan Charles Leclerc yang dengan bakat dan tekniknya mampu menyuguhkan performa yang tidak terlalu jauh dengan yang sudah senior. Tim dan mobil yang bagus juga sangat berpengaruh. Itulah yang terjadi pada Lewis Hamilton saat debut pada 2007. McLaren, tim yang mensupport Hamilton sejak masih turun di go-kart, saat itu tim yang kompetitif. Namun, mobil yang kompetitif juga tidak akan berarti jika tidak didukung dengan skill, teknik, dan bakat sang pembalap. Secara umum, ada sejumlah faktor yang menyebabkan pembalap muda berbakat saat di seri-seri junior, tetapi kesulitan saat sudah berada di F1. Semakin kesini, standar seorang pembalap untuk masuk ke F1 semakin tinggi. Perlu talenta yang hebat yang dibuktikan dengan prestasi yang mentereng, seperti contohnya Oscar Piastri yang berhasil meraih hat-trick juara dunia sejak 2019, juara Formula Renault tahun 2019, juara F3 2020, dan juara F2 2021. Regulasi yang melarang pembalap yang sudah meraih gelar juara dunia untuk ikut lagi di kompetisi tersebut memaksa Oscar Piastri untuk mau tidak mau harus mencari ajang lain yang tentu tujuannya adalah F1. Namun, karena tidak mendapat kursi di musim 2022, Piastri pun harus menganggur dulu untuk satu musim sebelum diresmikan akan menjadi pembalap McLaren musim 2023. Red Bull memiliki banyak pembalap berbakat dari akademi mereka yang berlaga di ajang F2 musim ini. Sebut saja Liam Lawson dan Jean Daruvala. Ada juga Ayumu Iwasa dan Dennis Hauger. Namun, alih-alih memilih salah satu dari mereka untuk mengisi kursi kosong AlphaTauri, Red Bull malahan mengontrak Nick De Vries yang notabene adalah pembalap akademi Mercedes. Ini tentunya dikarenakan mental dan performa mereka yang dianggap belum layak untuk masuk ke F1. Terkadang, meskipun tim-tim F1 punya pembalap akademi, tapi malah lebih memilih pembalap-pembalap yang pernah masuk ke F1 yang meskipun performanya biasa-biasa saja, namun sudah berpengalaman di F1 daripada harus mengambil dari akademi mereka sendiri. Yang pasti, para pembalap-pembalap F2 selain bersaing dengan pembalap lain di grid, namun juga bersaing dengan pembalap F1 yang sudah berpengalaman. Dengan slot F1 yang cuma 20 dan tidak setiap musim banyak slot kosong, dan apabila ada pun biasanya sudah di booking oleh pembalap-pembalap yang memiliki banyak uang. Yes.
It's normal. Wow, wow, wow. Thanks for watching.